Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar kata lansia dan disabilitas, kebanyakan orang langsung berpikir tentang keterbatasan fisik. Padahal persoalan terbesarnya yang mereka hadapi seringkali bukan terletak pada kondisi tubuhnya, melainkan pada bagaimana masyarakat memperlakukan mereka. Sebagai contoh, seorang lansia mungkin masih memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk berkontribusi. Namun, karena dianggap sudah tidak produktif, pendapatnya mulai diabaikan dan perannya dalam masyarakat mulai berkurang. Hal yang sama juga dialami penyandang disabilitas. Banyak dari mereka memiliki kemampuan yang sama, bahkan lebih baik dibanding orang lain. Akan tetapi, keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik membuat potensi tersebut tidak dapat berkembang secara optimal. Inilah yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kami tentang analisis masalah lansia dan disabilitas. Jika dianalisis lebih dalam, terdapat satu benang merah yang menghubungkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, yaitu eksklusi sosial, atau tersingkirnya seorang dari kesempatan yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Eksklusi sosial ini terlihat dalam berbagai aspek. Yang pertama, dalam aspek ekonomi. Banyak lansia yang kehilangan sumber pendapatan karena faktor usia. Di sisi lain, penyandang disabilitas sering kesulitan memperoleh pekerjaan, bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena lingkungan kerja belum sepenuhnya inklusif. Dalam aspek kesehatan, ini yang kedua. Persoalannya bukan hanya tingginya resiko penyakit pada lansia atau kebutuhan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, yang ketiga dalam aspek sosial, masih terdapat stigma yang memandang lansia sebagai beban keluarga dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak produktif. Padahal stigma inilah yang sering menjadi penghalang terbesar bagi terwujudnya kehidupan yang setara. Nah, akar masalah ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor struktural, yaitu belum optimalnya kebijakan, fasilitas publik, serta sistem pelayanan sosial yang mendukung kelompok rentan. Lalu yang kedua adalah faktor kultural, yaitu pola pikir masyarakat yang masih memandang lansia dan penyandang disabilitas dari sudut keterbatasannya, bukan dari potensi yang mereka miliki. Akibatnya muncul berbagai dampak seperti meningkatnya ketergantungan ekonomi, menurunnya kualitas hidup, rendahnya partisipasi sosial, hingga munculnya masalah psikologis seperti kesepian dan depresi. Nah, oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekedar bantuan sosial, yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang inklusif. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar dapat diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Masyarakat perlu menghilangkan stigma yang selama ini berkembang. Sedangkan mahasiswa dapat mengambil peran melalui edukasi, pendampingan, serta advokasi sosial. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan nilai rahmah atau kasih sayang, serta prinsip keadilan sosial yang menempatkan setiap manusia pada posisi yang setara dan bermartabat. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat megahnya infrastruktur, tingginya pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan, juga dapat dilihat dari sejauh mana pembangunan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta pembangunan dapat hidup dengan aman, serta semua masyarakat dapat hidup dengan aman dan dihargai tanpa ada diskriminasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.